Satu lagi, nggak cukup kalau satu. Sungguh indah melihat mata mentari tenggelam. Mentari tenggelam menjelang petang. Izinkan saya mengucapkan salam. Harap dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita semua Bapak Ibu bisa berkumpul di lab komputer dengan keadaan yang sehat walafiat dalam menjalankan kegiatan pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh kedua CGP SMP Negeri 29 Batam, yaitu dari Bu Sri Muhartini SPD dan Bu Givi Febrieni Akbar SPD. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita selalu beruswah kepada Rasulullah, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Said Sarani Eskom, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Anu Ambarudin SPD, dan yang saya hormati semua majelis guru yang saya banggakan adalah guru-guru hebat. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya ingin membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang mana pertama adalah pembukaan MC yang sedang berlangsung, dan yang kedua adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suhaimi, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak, dan kata sambutan dari Wakil Kepala Sekolah kita bidang kurikulum dari Pak Anu Amarudin SPD, kemudian pemaparan materi dari calon guru penggerak Bu Sri Muhartini SPD, dan dilanjutkan dengan Bu Givi Febrieni Akbar SPD, dan tanya jawab antara guru dan para CGP kita, dan terakhir yaitu adalah penutup. Nah, Bapak Ibu, saatnya selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Suhaimi. Kami persilahkan. Sama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Suhaimi sudah memimpin doa pada kegiatan kita siang hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita munajatkan, kegiatan kita pada hari ini lancar dan sukses ya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia, bangsa
pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, berpotensi tingkatkan prestasi, profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbagi pada Ibu Pertiwi. Hari ini wabil khusus untuk Bu Sri Muhartini dan Bu Givi. Kita menyambut baik Bapak Ibu. Dari 32 guru di sekolah kita, kecuali Pak Ali sama Bu Ida ya Bapak Ibu, baru 2 ini sekolah kita ini akan Kamarudin SPD sudah memberikan sedikit sambutan kepada kita, dan mungkin dari Pak Ali sebagai pengajar praktik, apakah ada yang mau disampaikan Pak Ali? ya sedikit aja Pak Ali. Sedikit aja Pak Ali. Perkenalkan, saya Bapak Ibu, saya pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10. Kebetulan ada CGP hebat kami di sini. Ada 2 orang, Ibu Sri Muhartini dan Ibu Givi. Kami mohon dukungan kita semuanya. Benar kata Pak Anu tadi, rapor mutu pendidikan sekolah kita akan jauh meningkat karena adanya label guru penggerak. Jadi tidak, sangat luar biasa antusiasnya. Jawabannya bukan CGP-nya dulu yang disampaikan, tetapi gurunya dulu di 29. Keren banget guru-guru di 29. Boleh. Oke, masih fokus. Selanjutnya inilah dia momen yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu, yaitu adalah pemaparan ya, pemaparan materi dari kedua CGP kita yang akan dimulai pertama dari Bu Sri Muhartini SPD, dan saya sebagai MC berharap semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dalam diskusi ini, dan kita sambut, inilah dia Bu Sri Muhartini SPD. Kepada beliau dipersilakan. Cek. Baik, terima kasih Bu Putri, MC yang sangat luar biasa hari ini ya Bapak Ibu. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Anu Amarudin, SPD selaku Wakil Kepala Sekolah, Pak Said Estahrani, Eskom selaku Wakil Kepala Sekolah juga, dan Bapak Sahri Ali SPD, Bapak pengajar praktik yang sangat luar biasa, memberikan motivasi kepada kami untuk terus maju, untuk terus melangkah menjadi calon guru penggerak ke depan. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu bertemu kembali bersama kami calon guru penggerak angkatan ke-10 SMP Negeri 29 Batam pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu, mohon maaf kami sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu yang tadi habis mengawas ujian jam 1:10 ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah harus berkumpul kembali, tapi luar biasa semangatnya ya Bu MC ya. Ya, halo Bapak Ibu. Hai Ibu. Halo Pak Arjuna. Hai Ibu. Sudah makan? Alhamdulillah barusan Bu. Iya, luar biasa semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih. Nah, kita lanjut untuk materi hari ini. Oke, Bapak Ibu, yang terpampang di depan adalah fasilitator saya, itu Bu Desrina MPD, pengajar praktek Pak Irwandi Eskom MM, dan saya sendiri CGP Bu Sri Muhartini SPD. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Oke, baik, kita ice breaking ya Bapak Ibu ya. Kita boleh minta waktunya untuk berdiri. Pak Arjuna paling semangat nih kalau ice breaking nih. Yuk, kita main apa ya hari ini ya? Baik kecil. Bapak Ibu jangan
Jangan dibuat tegang ya, kita santai aja. Cek. Yes. Cek. Yes, sekali Bu. Tes. Yes. Kasih Bapak Ibu. Sedikitnya tidak ada di layar. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bilang 1, Bapak Ibu colet temannya di sebelah kanan, bilang oi. Ya. Atau apa? Mau diganti? Oi atau hai? Hai, ya. Oke, kita colet, kita ulang ya. 1, hai. Oke. 2, asik-asik. Iya, kalau 2 joget sedikit Pak Arjuna. 2, asik-asik. Oke ya, kita ulang ya. Iya, Bu Rebi semangat. 2, asik-asik. 3, iya. Pinggulnya digoyang kiri kanan. Iya. Ayo Pak Suhe, goyang Pak Suhe. Iya. Oke ya, kita ulang ya sekarang ya. Pakai suara ya. 1, hai. 2, asik-asik. 3, iya. Oke. Wah, luar biasa. Baik. Ketiga, berbicara ketika dipersilahkan. Keempat, izin jika keluar ruangan. Kelima, makanan dan minuman. Nah, untuk kali ini makanan dan minumannya Bapak Ibu boleh sediakan sendiri ya. Terima kasih. Yang selanjutnya menjaga kebersihan ruangan. Nah, dari beberapa kesepakatan tersebut ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih kalau cukup. Nah, tujuan dari pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Membahas ke-7 poin yang ada di sini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, kita kan sudah banyak ya yang selesai PPG ya. Tentu ini tidak asing lagi menurut Bapak Ibu. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya. Jadi bukan kebutuhan kita sendiri ya Bapak Ibu, belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan kembali ke profil pelajar Pancasila. Disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa makna disiplin? Saya tanya kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kira-kira makna AA. Oke, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Tepat waktu. Wah, tepat waktu kalau kata Pak Arjuna, tepat waktu, disiplin. Nah, sekarang kita lihat kemampuan untuk memerintah diri sendiri. Jadi tanpa ada paksaan oleh orang lain, kita mampu untuk disiplin dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau kita disiplin itu bukan berarti realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Betul nggak Bapak Ibu? Berbeda nggak? Bu Ista, hari ini butuh apa? Oh yang diminum. Hah? Oh yang es nanti ya, habis ini ya. Oke. Setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memenuhi pula. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ngeri ya, tinggi ya bahasanya ya. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama pilihan. Ada juga kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas
Atas apa? Atas keberhasilan dia, atas prestasi. Ibu Rani, guru kelas 6 SD, Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Idris. Beberapa anak hidup karena masalah makanan mungkin saja orang tuanya tidak bisa menyediakan makanan atau bekal atau kurang ekonominya, mungkin intinya guru tersebut harus mencari tahu dulu alasan siswa tersebut. Iya. Idris. Iya. Mungkin Pak Idris itu dari keluarga mungkin Idris itu dari keluarga kurang mampu. Ya. Jadi perlu bantuan support dari wali kelasnya supaya dia diperhatikan, maksudnya di keluarganya dia kurang kasih sayang, jadi diperhatikan gurunya gitu. Ya, seperti itu. Jadi mungkin Idris tidak dikasih uang jajan sama bunda gitu. Sama maknya, karena mungkin maknya ekonominya lagi ini lemah, kan? Jadi bisa jadi seperti itu. Tuhan kesenangan. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Oh Bu, iya silakan Bu lihat ini. Sedikit ini kayaknya ada positif negatifnya Bu Sri. Yang pertama bisa jadi Idris nih orangnya agak jenggo dikit. Ya, ini negatifnya. Bisa jadi dia itu pengen membuli temannya, pengen mengambil makanan temannya gitu. Padahal dia mempunyai kemampuan dari keluarganya. Yang kedua, bisa jadi di segi positifnya Ibu lebih cenderung yang tadi. Itu benar kemampuan keluarganya yang kurang mampu. Terima kasih. Yang perlu guru lakukan adalah mencari tahu dulu alasan Idris melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Idris. Nah, tadi kebutuhan survival, ya, kebutuhan bertahan hidup. Idris itu ternyata lapar dan orang tuanya tidak membawakannya makan siang. Benar ya? Nah, ada kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Menjatuhkan mental anak bisa saja tidak percaya diri, karena apapun nanti yang terjadi di kelas mereka tidak akan berani menjawab karena takut dihukum seperti itu. Jadi itu saya tidak setuju. Oke. Tindakan Bapak terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Silakan Bapak. Kalau menurut saya sih itu sebuah hukuman ya. Kalau konsekuensi kayaknya bukan hukuman. Institusi ya. Nah, hukuman ini adalah termasuk identitas gagal. Jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Nah, ada dua. Nah, dalam identitas sukses itu terkait disiplin. Disiplin itu ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, yang pertama, sesuatu hukuman ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya, sesuatu memang harus terjadi. Ya Bapak Ibu, kita tidak bisa menghindar, itu memang harus terjadi. Untuk restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Ada lagi? Nah itu beda, hukuman sama konsekuensi. Untuk restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Ya, itu kira-kira bedanya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ke yang lain. Oh, kecepatan, mencetnya dia geraknya lama. Back. Hadir di sekolah termasuk konsekuensi atau hukuman. Mantap ya Bapak Ibu, hukuman. Yang kedua,
Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket. Jawabannya ya Bapak Ibu ya. Wah, benar. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, hukuman, hukuman. Lebih banyak hukuman daripada konsekuensinya. Next, Pak. Nah, restitusi yang kelima sekarang, posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yaitu cara dia sendiri. Itu posisi penghukum. Bapak Ibu, sambil saya menjelaskan, nanti Bapak Ibu boleh merefleksikan diri sendiri. Kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu itu ada di bagian mana saja. Oke, selanjutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi pembuat merasa bersalah, ini guru biasanya menggunakan bahasa yang lembut. Bahasa lembut digunakan ya dalam penanganan, biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang halus sehingga membutuhkan tempat yang apa ya namanya ya, tempat yang khusus, dia duduk, sehingga dengan suasana yang hening, anak merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan merasa rendah diri. Posisi pembuat merasa bersalah biasanya menggunakan kata. Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau manajer? Silahkan boleh ditulis di yang paling bagus manajer aku pilih manajer. Ya, silakan Bapak Ibu boleh ditulis, tidak ada ininya kok. Kalau punya tuh Aku yang bayar dapat kado. Pasmin. Masuk pembuat merasa bersalah, lembut kali bahasa. Oh, saya menghukum kayaknya. Kalau Pak Said itu memantau. Apa sanksinya? Wakaf. Dah. Oke, baik. Penghukum, teman, pemantau, manajer. Ada satu sebagai manajer. Teman, manajer, iya, teman. Wah ini empat-empatnya diambil. Penghukum juga, pembuat merasa bersalah, teman, manajer. Luar biasa ini, komplit. Satu lagi yang belum. Sebagai pemantau. Pembuat merasa bersalah dan pemantau, pembuat merasa bersalah, teman, posisi teman dan pembuat merasa bersalah. Jadi pribadi siswa, pribadi murid itu akan kuat. Kalau kita sebagai penghukum, hasilnya itu adalah membentuk anak untuk menyalahkan orang lain dan berbohong. Pasti dia akan mengelak terus, dia berusaha berbohong supaya tidak dikasih hukuman. Nah, untuk membuat merasa bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Untuk teman, hasilnya adalah ketergantungan, maka anak tersebut akan bergantung sama guru tersebut. Untuk pemantau, hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dia hanya takut, hanya mematuhi keyakinan, kesepakatan sekolah kalau dia lagi dipantau sama guru tersebut. Dan yang paling oke adalah sebagai manajer, menguatkan pribadi. Jadi kalau pribadinya sudah kuat, dia akan kedepannya akan lebih bagus lagi selanjutnya. Oke Bapak Ibu, next Pak Said. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Bapak Ibu banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan hari ini, yaitu tentang
pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian posisi kontrol guru, dan juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Bu Givi Febriani Akbar SPD. Kepada beliau kita persilakan. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bu Givi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Hari ini saya akan melanjutkan dari diseminasi mengenai budaya positif yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Sri Muhartini. Mungkin saya kembali mengingatkan Bapak Ibu ya, di sini ada 4 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Yang pertama adalah saling menghargai. Mungkin Bapak Ibu yang masih main handphone, nah kita kembali ke kesepakatan kelas kita ya, saling menghargai. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga berpartisipasi aktif dan menjaga kebersihan. Mungkin nanti di akhir yang ada sampahnya bisa dibuang ke tempat sampah. Next. Nah, saya melanjutkan 2 materi lagi, yaitu mengenai keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu, antara keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, benar atau salah? Bagaimana Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas merupakan hal yang sama? Beda. Iya, coba kita lihat jawabannya ya. Iya, jawabannya adalah salah. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu merupakan hal yang berbeda. Oh, berarti benar ya jawaban salah tadi. Oke, ada lagi. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Kira-kira betul atau salah? Ayo, betul atau salah? Iya, coba kita cek. Betul ya Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Saya mau bertanya, tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sri yang mana saja nilai-nilai kebajikan. Boleh satu orang membacakan salah satu saja nilai kebajikan? Ya, boleh Ibu Aris. Tanggung jawab. Salah satunya itu tanggung jawab. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu, salah satunya adalah tanggung jawab. Atau mungkin ada tadi? Ada lagi yang bisa menambahkan satu lagi mungkin? Iya, boleh Pak Arjuna. Disiplin. Luar biasa ya, benar sekali jawabannya. Dan tadi sudah banyak yang dipaparkan oleh Ibu Sri Muhartini dan itu benar sekali. Next. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa sih itu keyakinan kelas? Ayo Bapak Ibu, kira-kira yang bisa. Oleh Bu Des. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh guru dan siswa sebagai pedoman di dalam bertingkah laku di kelas. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Desmita. Mungkin dari yang bapak-bapaknya bisa menambahkan nih, apa arti dari keyakinan kelas? Ayo, jangan mau kalah dari ibu-ibunya ya. Keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat sesuai kesepakatan antara anak dan antara murid dan guru yang merupakan kalimat-kalimat positif. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Dan jawabannya benar ya Bapak Ibu ya, yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Deswita dan Bu Putri itu benar. Sekarang kita lihat dulu, apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu. Jadi dia tidak terlalu rinci. Lebih rinci peraturan dibandingkan dari keyakinan kelas. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bu Deswita, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal.
dan dibuat dalam bentuk positif atau kata-kata positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata bentuk negatif atau bentuk positif? Iya. Masih ada yang salah nih, positif atau negatif? Iya, negatif. Masih ada kata-kata jangan. Saya tanyakan, ibu-ibunya aja senang mendengar jaga kebersihan atau jangan buang sampah sembarangan. Kata-kata yang mana? Iya, lebih senang jaga kebersihan kan Bapak Ibu ya. Nah, berarti harus dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Misalnya, Bapak Ibu suruh anaknya buat di sticky note, kan siswanya ada berapa? 40 kan? Tidak boleh ke 40-nya Bapak Ibu jadikan keyakinan kelas, tapi diambil rangkumannya. Ya, Bapak Ibu, yang tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misal begini, Bapak Ibu kan mengajar di kelas ya. Nah, Bapak Ibu buat keyakinan kelasnya mencuci piring. Nah, cocok atau tidak? Mencuci piring. Kalau untuk keyakinan di kelas cocok atau tidak? Tidak cocok karena lingkungannya bukan di rumah, tapi lingkungannya di sekolah ya atau di kelas. Jadi disesuaikan dengan lingkungan. Dan berikutnya, semua warga kelas hendaknya dapat berkontribusi. Misal, kalau peraturan itu, peraturan SMP 29 biasanya dari siswanya atau dari sekolahnya. Peraturan biasanya iya dari sekolahnya. Nah, kalau keyakinan itu harus dari siswanya, dari hati siswanya, tidak langsung dari kita berikan kepada mereka, tidak, harus dari kontribusi dari mereka atau dari hal yang mereka yakini. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu. Jangan nih awal semester kita bikin keyakinan kelas sampai 1 tahun itu aja keyakinan kelasnya. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh, harus ditinjau kira-kira mana yang harus direfleksi atau diperbaiki. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, saya mau memperlihatkan contoh dari keyakinan kelas. Ternyata pembuatan keyakinan kelas itu berbeda antara yang kelas 4 SD dengan yang kelas 7 atau yang kelas 7 SMP. Biasanya Bapak Ibu bentuk keyakinan kelasnya seperti apa? Boleh saya minta satu? Saya janji tidak akan membuang, coba. Ayo silakan Bapak Ibu satu orang contoh dari keyakinan kelas. Saling menghargai. Nah, ya mungkin sebelumnya Bapak Ibu membuat keyakinan kelasnya saling menghargai. Itu sudah benar atau belum? Benar atau belum? Iya sudah benar. Cuma sekarang kita bisa menambahkan keyakinan kelasnya dengan kata-kata seperti di depan. Apa yang kita tambahkan? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Apa yang kita tambahkan Bapak Ibu? Iya, bagus sekali Bu Des ya. Kami meyakini bahwa harus saling menghargai. Nah, seperti itu. Coba saya mau satu lagi. Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas yang memakai kata-kata di depan. Kami meyakini bahwa, ada yang bisa Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu membuat satu contoh dari keyakinan kelas? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai pendapat orang lain di dalam pembelajaran. Iya, bagus sekali ya. Kami meyakini bahwa harus menghargai pendapat orang lain di saat proses pembelajaran. Nah, contohnya ada lagi nih. Ketika bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk
untuk mengerjakan segala sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Cuman kalau keyakinan kelas ini memang dari hati ya Bapak Ibu, memang dari hati yang bisa meyakini. Oke, next. Oke, sekarang kita sama-sama melihat apa saja nilai kebajikan dari keyakinan berikut. Menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira apa nilai-nilai kebajikannya? Terhindar dari bahaya. Terhindar dari bahaya, boleh. Ada lagi, berarti keselamatan ya? Oke, boleh. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Iya, kebersihan lingkungan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Ayo kita cek jawabannya. Ya, yang benar ya. Menggunakan helm saat mengendarai motor merupakan nilai keselamatan. Menjaga kebersihan juga benar ya. Bapak Ibu boleh tepuk tangannya. Iya, selalu bersikap positif dan hormat. Good Bapak Ibu, benar semua jawabannya. Oke, next. Penyala guruku. Oke, Bapak Ibu semua, saya ada bagaimana kita menetapkan keyakinan kelas. Nah, ini kan ada 6 ya Bapak Ibu. Siapa yang bisa mengurutkan yang mana dulu? Ini kita anggap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Bapak Ibu, ayo siapa yang bisa menyusun? Yang bisa menyusun yang pertama kira-kira yang mana dulu ketika kita membuat keyakinan kelas? Pertama yang mana dulu kira-kira Bapak Ibu? Peraturan menjadi nilai kebajikan. Menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan, boleh. Yang lain? Ayo yang mana dulu kira-kira? Ayo yang mana dulu Bapak Ibu? Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oke, boleh. Ada lagi yang bisa? Yang mana? Ada 2 yang berdiskusinya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Iya, sudah yang itu. Atau yang mana lagi? Kita cek ya Bapak Ibu yang mana nomor 1. Ayo silahkan next. Ya, yang pertama jawabannya adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ayo yang kedua dulu ya Bapak Ibu, yang mana lagi? Kira-kira yang mana nomor 2? Menyarikan peraturan-peraturan. Oke, coba cek lagi. Ayo nomor 2. Ayo next dulu, next. Mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan nilai-nilai kebajikan dan berdiskusi mengenai gambaran perilaku dan berdiskusi mengenai peran sekolah dan meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Oke Bapak Ibu, kita next dulu. Bapak Ibu perhatikan materinya, nanti kita bakal belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelasnya. Jadi sebagian membuat keyakinan kelas, sebagian membuat bagaimana caranya itu melakukan segitiga restitusi. Harus diperhatikan ya Bapak Ibu biar bisa. Nah, ternyata di sini ada keyakinan kelas yang tampak dan tidak tampak. Apa sih maksudnya? Tampak dan tidak tampak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Oke, yang hormat tampaknya seperti apa? Datang tepat waktu, itu tampaknya. Kalau tidak tampak, ya sering datang terlambat, berarti dia belum hormat. Apalagi menyapa teman, berarti kalau terlihat menyapa teman yang tampak, yang tidak tampaknya apa? Iya, tidak menyapa teman atau acuh tak acuh. Atau lagi menyerahkan tugas tepat waktu, itu tampak atau tidak tampak? Iya, tampak. Berarti tidak tampaknya? Iya, berarti tidak menyerahkan tugas. Pintar sekali ya Bapak Ibu semuanya. Oke, next.
Oke, yang ini merupakan tabelier, di mana tabelier ini keyakinan kelasnya itu ada yang terlihat, ada yang terdengar, dan ada yang berperilaku. Nah, kalau misalnya yang terdengar ini maksudnya seperti apa? Yang terdengar ya Bapak Ibu, terdengar sama kita. Contohnya, yuk saya bantu terdengar kan ketika mereka berbicara. Nah, itu contohnya yang terdengar. Apa lagi? Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah iya, gak apa-apa Bu, hari ini telat pulang. Nah itu berarti terdengar, berarti sudah meyakini bagian yang terdengar. Kalau yang terlihat itu berarti bagaimana? Bisa terlihat, walau tanpa didengar, tanpa kita lakukan, tapi terlihat. Contohnya seperti apa? memegang pensil temannya, memegang pena temannya, memegang buku temannya. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk Pak Arjuna. Ya, memegang milik temannya, Memegang temannya. memegang barang milik orang lain. Nah, seperti itu. Oke, kalau berperilaku, nah misalnya ketika Bapak Ibu mendengarkan saya, tapi Bapak Ibu tetap semangat, tetap antusias, berarti itu sudah berperilaku. Nah, atau misal seperti ini, Bapak Ibu sudah keluar, nah itu berarti sudah berperilaku, tapi berarti tidak menghargai, misalnya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, next. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi Bu Sri sudah bilang bahwa ada beberapa atau 5 posisi kontrol guru. Iya benar ya Bapak Ibu ya? Nah, yang paling bagus, jadi saya tekankan lagi, semua posisi itu benar atau tidak Bapak Ibu lakukan? Benar kan? Walaupun sebagai penghukum pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Sebagai teman pernah Bapak Ibu lakukan? Pernah. Tapi yang terbaik adalah yang posisi manajer. Ya Bapak Ibu, yang sebelumnya melakukan posisi sebagai penghukum, mungkin sekarang kita bisa bermigrasi atau berhijrah untuk kembali ke zaman yang terbaru ya Bapak Ibu. Manajer. Berarti sebagai posisi manajer. Nah, bagaimana sih caranya sebagai posisi manajer? Ada 3 langkah. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu, ada 3 langkah. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Next. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Maksudnya bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Misalnya seperti ini, hari ini si Dedi terlambat, lalu Bapak Ibu datang ke si Dedi. Dedi, kamu kenapa terlambat? Udah tahu kan? Sekarang masuknya jam 7.15, kenapa terlambat? Nah, itu kira-kira menstabilkan identitas atau tidak? Tidak, yang ada si Dedi malah semakin down, semakin jatuh. Nah, kitalah sebagai guru yang bisa merubah perasaan si Dedi yang awalnya merasa down kembali sukses, kembali naikkan moodnya. Ya Bapak Ibu, dengan kata-kata seperti apa? Oh, Dedi terlambat ya? Iya, gak apa-apa, nanti kita cari ya solusinya. Bagaimana? Tenang gak hati si Dedi Bapak Ibu? Tenang, dia tidak down tapi merasa diayomi. Nah, oke, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi walaupun kita kesannya mengayomi, tapi tetap harus melakukan validasi tindakan yang salah. Fungsinya untuk apa?
Yang pertama, proses untuk memahami kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh murid. Yang kedua, bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, namun di sini menguatkan pemahaman akan alasan. Setiap orang pasti punya alasan membuat kesalahan. Nah, di sini tindakan kita. Apa sih validasinya? Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu. Dedi, tadi kamu terlambat. Kira-kira apa alasannya Dedi bisa terlambat? Nah, berarti itu sudah merupakan contoh dari validasi tindakan yang salah. Next. Dan yang terakhir, setelah kita tahu apa alasannya, kita tanyakan lagi keyakinannya, yaitu menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai yang dipercaya. Nah, kira-kira setelah kamu terlambat itu apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Nah, itu namanya meyakini, menanyakan keyakinan. Oke, next. Oke, mari kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi saya minta waktunya Bapak Ibu 10 menit. Nanti ada LK-nya. Yang bagian sini 2 kelompok membuat keyakinan kelas. Yang bagian sini membuat segitiga restitusi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, kita kelompokkan aja dari ini berarti satu kelompok 1, kelompok 2 membuat keyakinan kelas. Yang ini 3 orang membuat segitiga restitusi dan 3 orang berikutnya juga. Tapi sebelumnya saya mau memberikan contoh. Yang berikan contoh dari segitiga restitusi. Next, ayo. Mau kemana nih? Oke Bapak Ibu, untuk yang keyakinan kelasnya berarti ada yang berfungsi sebagai gurunya. Membuat keyakinan kelas berarti ada yang sebagai gurunya dan juga ada sebagai muridnya. Ya Bapak Ibu, karena kan ini kita di kelas bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Oke, next. Nanti akan Oke, lanjut. Nah, untuk praktek segitiga restitusi ada contohnya, bisa kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Kita tahu tidak kenapa Asifa lupa ke sini? Asifa nggak tahu. Asifa itu di wajah kamu itu kemerahan kenapa ya Asifa? Bu Asifa tadi pas sebelum berangkat ke sekolah sih pakai makeup. Oh gitu, menurut Asifa sekolah pakai makeup itu benar atau salah? Menurut Asifa kita mau terlihat sekarang Bu Asifa minta maaf dari semua. Iya Asifa, ibu maafkan. Tapi apakah nanti Asifa mau diminat lagi ke sekolah? Sifat kita sebagai manusia itu tidak apa wajar manusiawi untuk melakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahan kita untuk kedepannya. Bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi untuk kedepannya. Asifa sekarang itu mau bertanya, itu kenapa Asifa harus memakai makeup ke sekolah? Menurut ibu kan kamu itu sudah cantik alami loh. Asifa nggak percaya diri bu. Asifa pernah diajak sama kawan-kawan karena punya kulit hitam. Asifa malu bu, makanya pakai makeup ke sekolah. Oh seperti itu. Iya, ibu jadi tahu ya apa alasan Asifa memakai makeup ke sekolah. Tetapi itu tidak diperbolehkan ya Asifa. Nah kira-kira apa nih hal yang bisa Asifa perbaiki untuk kedepannya? Lagi Asifa nggak pakai makeup lagi ke sekolah. Iya benar, kalau menurut ibu Asifa itu sudah cantik manis loh seperti ini tanpa makeup. Mungkin saran dari ibu, Asifa bisa pakai sabun pencuci muka sebelum tidur agar bisa mencerahkan wajah. Baik bu, makasih ya bu. Ya Asifa, sama-sama. Asifa, apakah Asifa tahu apa saja keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Tidak bu, saya tahu. Menurut Asifa, apakah Asifa sudah melakukan semua keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita? Menurut Asifa, belum. Kira-kira bagaimana yang Asifa langgar?
memakai seragam sekolah dan tidak memakai aksesoris dan make up berlebihan. Oh, berarti Asifa tahu ya dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Iya, Bu. Nah, berarti untuk kedepannya bagaimana Asifa? Asifa janji untuk mengikuti keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah dibuat dengan selalu memakai seragam sekolah lengkap dan tidak memakai make up dan aksesoris berlebihan. Nah, Asifa sudah tahu ya dengan keyakinan kelas kita. Ibu yakin Asifa bisa mengikuti dan melakukan semua keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Ibu yakin Asifa bisa melakukan perbaikan dan merefleksi diri Asifa untuk kedepannya. Ibu harap Asifa bisa menjadikan kesalahan itu merupakan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga. Baik, Bu, makasih banyak ya, Bu. Siva akan berusaha memperbaiki diri Asifa untuk ke depan. Iya, Asifa, sama-sama. Ya udah, Asifa boleh keluar ya. Makasih ya, Bu. Ya. Ketiga, restitusi. Jadi yang pertama adalah dengan semangat yang lain. menstabilkan identitas. Yang kedua, apa tadi Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, Keyakinan. iya, menanyakan keyakinan kelas. Jadi mungkin skenario dari praktek segitiga restitusi. Iya, siap. Keyakinan kelas 3 biji. Ciri-ciri muridnya coba balik. Pembelajaran berjalan dengan baik, berjalan dengan baik. Ya. Cek. Ayo Bapak Ibu silahkan berdiskusi dulu, dibaca. Boleh ditanyakan kepada saya. Tulis Satu kasus saja ya Bapak Ibu. Itu kelompok besar Pak. Baca dulu. Oh, ini kasus segitiga restitusi. Berarti tadi apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Yang mana? Menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. 3 biji. Ini masalahnya. Berarti ini Bapak Ibu dalam bentuk Izin bentar, puisi, ke depan ya, puisi. bikin skenario. Ya, bikin skenario. Ini ditulis di sini Bu, begitu ya. Boleh Bapak. Keyakinan di sini ya. Berarti skenario-nya ya Bapak Ibu kalau kasus segitiga restitusi berdasarkan cerita atau kasus yang saya berikan. Kira-kira apa langkah Bapak Ibu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Keri, sini bantu kami. Apa saja hal-hal yang perlu dihindari dan dilakukan. Berarti praktek anaknya ke depan. Praktek anaknya ke depan kan, bikin skenario gitu. Nah, itu baru yang ketiganya. Yang ketiganya bikin gitu. Jadi yang pertama negatif, kedua positif, ketiga keyakinan kelasnya. di mana bikinnya, Kak? Jangan ini, nanti kalian kalau jadi guru, gitu ada yang guru, ada yang siswa, jadi kayak di kelas. Jadi poin-poinnya di stikiran aja. Ya, benar sekali. Selanjutnya apa ini deh? Udah keluar. Ini yang ini kali yang Apa kasusnya ini? suruh mereka bikin sticky note. Jadi nggak curah. Ya, berarti ini ada anak yang nggak piket. Kasusnya silakan. Tuhan temporer. Nah, Gitri, kami mulai action. Nah, ini contohnya ya. Iyalah dia kayak apa? Bacakan. Iya bacakan. Boleh bacakan. Bapak Ibu ini contohnya kata-kata yang Silahkan. harus ada kata-kata itunya ya Bapak Ibu. Juga diajarkan.
pertanyaan berarti. Suka buang sampah sembarangan. Yang buat keyakinan kita adalah jangan buang sampah sembarangan. Nah, kan salahnya apa? Masalahnya apa? Ini keluar terus di jam pelajaran matematika. Saya gurunya menjelaskan ya gurunya gitu kan. Terus gurunya Pak Citra ya, Pak Citra lapor ke saya. Ya, ada juga ya? Ya, kan tinggal actionnya di situ. Lapor ke saya, bilangin kalau rangainya si Arjuna keluar terus pelajarannya Pak Citra. Akhirnya saya panggil Arjuna. Saya jadi wali kelas. Wali kelas, saya guru. Ya. Jadi saya ini melapor ke wali kelas. Ya. Jadi saya panggil si Arjuna. Apa yang saya anda? Kenapa kamu minta berjalan? Bentar, terus. Ya, sekarang Pelajaran Pak Citra ada apa denganmu? coba jawab. Karena cuma iseng-iseng aja mau dekat sama teman gitu, biar sering-sering izin ke toilet gitu. Jadi ada teman dengan kelakuan seperti itu mencari teman. Oh, jadi kamu mau ngambil perhatian kawan ya? Iya. Seperti itu. Seperti itu Bu. Mohon maaf ya Bu. Oke. Terus kamu pasti punya alasan. Itu paling yang sebenarnya ada salah. Nggak apa-apa berbuat salah, nggak apa-apa. Ini itu dua kata-kata itu. Tanya alasannya. Oke, that's good. Terus lagi menanyakan keyakinan kelas. Terus sebelum pembelajaran mulai, Pak Citra membuat ada kesepakatan antara si kamu dengan Pak Citra di waktu pembelajaran. Keyakinan, membuat keyakinan nggak di dalam pembelajaran? Ada Bu, ada membuat keyakinannya. Tidak terlambat. Tidak boleh keluar kelas di jam. Satu lagi lah, 6 aja lah. 6 ya. Pasti. Ini ya, kalau untuk keyakinan kelas yang pertama anaknya disuruh bikin peraturan, ya kan, ditempel. Udah bikin peraturan, yang kata-katanya masih kata negatif disuruh ubah ke positif. Setelah itu dirangkum menjadi keyakinan, kan mereka sama-sama nih. Dirangkum, misalnya kan jaga kebersihan kan banyak yang mereka tulis dirangkum. Jadi keyakinan kelas, tapi menggunakan kata-kata saya meyakini. Baru ada mungkin dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikannya seperti tadi. Nilai kewajiban itu apa contoh? Misalnya saya menghargai teman, berarti itu kan nilai kewajibannya saling menghargai. Jagalah kebersihan kelas, berarti itu nilai kebajikannya. Gurunya Pasti. Guru matematika. Saya di sini sebagai wali kelasnya Basti. Wali kelas. Saya sebagai Basti di kelas tersebut di jam pelajaran matematika oleh Bapak Citra. Oke. Gaskan. Guru lapor ke saya. Bu. Udah Bapak. Ready. Kamera action. Akal pangkat 3. Baik anak-anak, hari ini kita Isi Pak, bentar ke toilet Pak. Ya Pak. ya udah cepat ya. Isi Pak. Ya silakan duduk. Udah kita lanjutkan lagi ya. Sampai di mana tadi? Oh, ya udah kita lanjutkan. Isi lagi Pak ya. Kebelet nih Pak. Ya Pak ya. Duduk udah ke toilet lagi. Mana ceritanya nih? Nah, kita lanjutkan ya. Dan ya udah pelajaran kita sampai di sini. Sekarang ayo kita pulang. Lapor ke saya, lapor pelanggannya ke saya.
Apa biasa? Bu. Oh iya. Ya. Begini Bu, ada anak ibu namanya Bastian. Dia di setiap pelajaran saya izin keluar terus, tidak tahu keluarnya kemana, kemarin apakah benar-benar mau ke WC atau ada kegiatan lain, saya tidak tahu Bu. Ya, nanti saya nanti saya coba panggil anaknya. Terima kasih ya Pak, teleponnya. Ya, sama-sama Bu. Ibu manggil saya ya Bu? Iya. Ada apa Bu? Bastian. Iya Bu. Ini berbuat salah itu tidak apa ya. Saya juga sebagai guru pernah berbuat salah seperti itu. Saya di sini hanya untuk mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Ya Bu. Itu menurut Pak Citra tadi, setiap pembelajaran kamu sering keluar ke toilet ya? Iya Bu. Kenapa kamu lakukan itu Mas Dian? Sebenarnya saya hanya iseng-iseng aja di kelas Bu, mau mendekati diri kepada teman aja sih Bu, kayak gitu Bu. Bukannya di waktu pembelajaran mau dimulai, ada nggak keyakinan kelas dibuat antara Pak Citra dengan siswa yang lainnya? Ada Bu, dilarang keluar-keluar di jam pelajaran Bu. Jadi kenapa masih juga di keluar itu? Iya Bu, karena itu tadi saya mau mencari teman gitu Bu, makanya saya iseng-iseng biar teman saya senang di kelas. Keyakinan apa ya di kelas kita itu yang dibuat oleh siswa oleh Pak Citra dengan siswanya? Dilarang keluar di jam pelajaran Bu, tapi saya iseng-iseng aja biar saya ada temannya, biar teman-temannya senang di kelas sama saya. Oh gitu. Kalau keyakinan sudah kita buat, itu nggak boleh. Kita harus patuhi peraturan yang kita sepakati bersama. Ya, dan kali jangan bilang lagi ya Bastian ya. Belajar ya sama-sama. Ya, dari penampilan Bu Des, Pak Arjuna dan Pak Citra luar biasa sudah menerapkan segitiga restitusi. Ayo, ada yang bisa Bapak Ibu dipersilahkan. Tidak apa yang penting kok. Sekarang kalimat negatifnya udah. Siswa lu, juga kan juga siswa. Ya Pak. Ayo silahkan. Di sini di depan ya. Oke, dipersilahkan kepada Bu Aris, Bu Ayu dan Bu Putri untuk mempraktekkan cara membuat keyakinan kelasnya. Sebagai gurunya gimana? Gurunya? Iya. Oke, silakan Bu Putri. Atau Bu Mai aja gurunya. Iya, muridnya. Tapi muridnya. Murid cara bikinnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan kelas kita untuk 1 tahun ke depan, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas kita. Nah, dari semua nanti kita buat ya, masing-masing satu ya, Nek Bu ya. Buat satu, nanti akan kita tempel di dinding. Nanti kita akan tempel di dinding, kemudian kita akan lihat siapa atau ada 10 yang paling tidak kita akan ambil untuk dijadikan keyakinan kelas. Baik, untuk pertama Ayu, Ibu minta ke depan buat di sticky note-nya ya. Masing-masing menulis di sticky note-nya. Silakan ditulis. Membuat kalimat positif. Membuat kalimat positif terlebih dahulu. Baik, semuanya menempel ya Kak Ibu ya. Silakan ditempel. Yang sudah membuat silakan ditempel. Baik, terima kasih. Sudah banyak sekali
satu hasilnya, yaitu yang pertama ya, kalimat peraturan kelas. Ada berapa Putri? Dibaca Putri. Di sini ada 6 peraturan. Yang pertama yang kami buat adalah tidak berkata kasar dengan guru dan teman. Oke, lanjut. Yang kedua, jangan merusak fasilitas sekolah. Jangan merusak fasilitas sekolah, lanjut. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Iya. Yang keempat, tidak datang terlambat ke sekolah. Yang kelima, tidak berisik saat guru sedang menerangkan. Oke. Baik, kita dapatkan. Nah, baik anak ibu, sekarang kita ubah ya ke dalam kalimat positif. Usahakan tidak menggunakan kata jangan dan tidak. Oke, Aris, silakan dibacakan Aris. Ada yang bisa kita ambil. Silakan Aris. Baik Bu, yang awalnya tidak berkata kasar kepada guru dan teman berubah menjadi berbicara dengan sopan santun kepada guru dan teman. Jangan merusak fasilitas sekolah menjadi menjaga fasilitas sekolah dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah. Oke, sudah 10. Ayo poin lanjut. Oke, Bapak Ibu semuanya, berarti kita sudah mempraktekkan yang mana segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus dan juga cara membuat keyakinan kelas. Yang saya harapkan semoga ilmu ini bisa diterapkan di kelasnya ya Bapak Ibu, yang ketika menyelesaikan kasus bisa digunakan segitiga restitusi dan bisa juga membuat keyakinan kelas sesuai dengan proses atau bagian-bagian yang kita pelajari hari ini. Berakhirnya praktek tadi berarti berakhir juga kesempatan saya berada di depan ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Putri. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan siang hari ini. Dan saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan sama-sama ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semuanya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Saya Bu. Ya, boleh. Namanya siapa, Nak? Imran. Ya, boleh Imran. Keyakinan itu adalah Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah hal yang saya yakini yang bisa diterapkan untuk semua untuk kelas. Oke, bagus sekali ya. Benar jawabannya, bahwa keyakinan kelas adalah yang kalian yakini dari hati, memang dari hati yang bisa kita terapkan di kelas ini. Itu kira-kira asal keyakinan kelasnya dari ibu atau dari kalian? Ya, dari kalian dan untuk kalian yang bisa kalian yakini. Oke, sekarang kita lanjut pada yang pertama. Ibu mau kalian membuat peraturan kelas. Peraturan kelas kira-kira apa? Satu orang satu. Saya, kita pakai sticky note yang warna hijau. Boleh dibantu ya, Nak ya? Jangan lupa untuk membuat nama. Oke, silakan dipikirkan selama 3 menit. Selesai dibuat peraturan kelasnya? Sudah.
diperbolehkan juga. Ayo silakan. Lanjutkan, Ibu mau ada yang membacakan isi dari peraturan kelas kita. Ayo, siapa yang berani? Satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Ya, boleh Nak, silakan dibacakan ke depan. Yang punya 10 orang. Ya. Namanya siapa? Nama saya Prati. Ya. Satu-satu. Tidak ribut saat guru menjelaskan. Tidak boleh bising dalam kelas dan memperhatikan guru yang sedang mengajar. Mendengarkan guru saat sedang menjelaskan. Tidak boleh makan di kelas. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Tidak boleh mengucapkan kalimat yang tidak pantas atau tidak boleh ngomong carut. Memakai atribut lengkap di sekolah atau kelas agar kelihatan lebih rapi. Sudah? Oke, boleh duduk ya. Oke, selanjutnya yang laki-laki. Ayo, satu orang boleh membacakan 10 peraturan yang telah kita buat. Ayo. 10 orang, ayo. 10 orang. Satu orang ke depan. Ayo, silakan membacakan. Menjaga kebersihan kelas. Tertib saat pelajaran. Ngomong hanya saat diperbolehkan. Nah, ini. Tidak boleh membuang sampah. Kalian sudah membuat peraturan kelas, masih ingat kan? Apa saja yang kalian buat? Cuman Ibu dengar tadi masih ada yang membuat kata-kata jangan atau tidak boleh. Nah, selanjutnya kalian membuatnya dalam kalimat positif. Kira-kira ketika Ibu berbicara tidak boleh buang sampah sembarangan, dengan jagalah kebersihan, kalian lebih menyukai yang mana? Iya, menjaga kebersihan, lebih enak didengar ya, lebih positif. Nah, sekarang kalian silahkan merubah kata-kata yang masih menggunakan tidak atau jangan dalam bentuk kalimat positif. Apa contohnya, Bu? Nih, jangan bising saat guru mengajar. Kalimat positifnya jadi apa?
Jangan bising saat guru mengajar. Kalimat positifnya menjadi mendengarkan guru saat guru menjelaskan. Sama kan? Ya, jangan bising saat guru mengajar dengan mendengarkan guru saat menjelaskan sama? Ya, jangan dikurangi menggunakan kata-kata tidak atau jangan. Sekarang silahkan kalian buat kata-kata yang sama dengan yang peraturan kelas tadi dalam bentuk kalimat positif. Maju lagi ya. Makan saat jam istirahat. Sudah ditulis? Sudah. Silahkan secara antri, budaya antri kalian tempel pada bagian kalimat positif. Ayo silahkan. Antri ya, Mak. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Ibu mau 3 orang mungkin bisa membacakan masing-masing yang sudah membuat. Jadi punya kalian yang dibacakan ke depan. Ayo silahkan, boleh? Ya, boleh kamu silahkan. Ke depan. Dibacakan yang punya kamu saja ya. Mendengarkan saat guru mengajar. Kurang terdengar suaranya. Mendengarkan saat guru mengajar. Oke, katanya mendengarkan saat guru mengajar. Ya, silahkan duduk. Ada lagi? Bagian sini ya, silahkan. Oke, silahkan Rita. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, ya boleh. Satu lagi, ayo satu lagi. Membacakan yang kalian tulis sendiri. Ya, Alvin, silakan Alvin. Saling sayangi teman. Saling menyayangi teman. Bagus-bagus ya jawaban dari kalian. Sekarang Ibu mau bacakan lagi yang kalian tulis. Nanti Ibu akan kelompokkan yang kira-kira yang sama-sama membuang sampah. Ibu dekatkan. Berarti kan 1 seperti itu ya. Dari Natasha, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan guru. Syahrini, membuang sampah pada tempatnya. Rahma, mendengarkan guru saat menjelaskan. Dinda, makan saat jam istirahat.
Hanisa, mendengarkan guru yang sedang memberikan informasi. Nah, mendengarkan guru menjelaskan dengan menjaga kebersihan. Piket kelas supaya kelas bersih dan terjaga. Menjalani peraturan, menjaga kebersihan. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Makanlah saat jam istirahat, memakai atribut yang rapi. Ibu, setelah ibu bacakan dan setelah ibu kelompokkan, ternyata ada beberapa yang hampir sama ya peraturan kelasnya. Untuk yang bagian pertama itu kalian menuliskan menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi dari beberapa itu ternyata ada sekitar 7 orang yang membuat menjaga kebersihan kelas. Lalu yang kedua itu ada juga yang membuat makan saat jam istirahat. Itu ada sekitar 3 orang. Selanjutnya ada juga yang membuat memakai atribut secara lengkap, mau di sekolah atau di dalam kelas itu harus terlihat rapi. Yang berikutnya ada yang membuat, ini beberapa orang membuat mendengarkan guru saat menjelaskan. Dan ada juga yang membuat menjaga fasilitas kelas, saling sayang menyayangi dan datang tepat waktu. Oke, siapa bisa mengulangi apa saja peraturan yang kita buat? Yang pertama apa? Iya, menjaga kebersihan kelas. Yang kedua? Ya, makan saat jam istirahat. Yang ketiga? Iya, memakai seragam atau atribut yang lengkap. Yang keempat, mendengarkan guru saat menjelaskan. Lalu apa lagi? Menjaga fasilitas kelas, saling menyayangi dan datang tepat waktu. Kita akan melihat apa saja nilai-nilai kebajikan yang terkandung dari peraturan kelas yang sudah kalian buat. Membuang sampah sembarangan, nilai kebajikannya mengenai apa? Kebersihan. Iya, benar sekali, kebersihan. Mendengarkan guru saat menjelaskan? Iya, menghargai sesama atau menghargai orang lain. Memakai atribut lengkap? Iya, benar sekali, kedisiplinan. Makan saat jam istirahat? Berarti itu nilai kebajikannya? Kedisiplinan. Iya, benar, kedisiplinan. Menjaga fasilitas kelas? Kira-kira apa menjaga fasilitas kelas? Itu merupakan tanggung jawab. Iya, merupakan tanggung jawab. Ada juga yang datang tepat waktu, berarti itu apa nilai kebajikannya? Ya, kedisiplinan. Nah, sekarang dari peraturan kelas yang kalian buat, siapa yang bisa membacakan keyakinan kelasnya? Ya, silakan Dinda. Ya, dibaca dulu apa? Saya meyakini bahwa setiap siswa harus menjaga kebersihan. Oke, saya meyakini bahwa Setiap siswa harus menjaga kebersihan. Oke, boleh Dinda ditulis ke depan.
Iya. Oke, bagus sekali ya Dinda. Menurut Dinda, itu saya meyakini bahwa setiap siswa harus menjaga kebersihan. Bagaimana? Bisa diyakini? Bisa. Oke. Semoga bisa kita laksanakan dan kita yakini ya. Yang kedua, siapa yang bisa? Oh, ada 2 orang. Silahkan Imron dulu. Apa Imron? Saya meyakini jikalau siswa yang tanggung jawab adalah siswa yang menjaga fasilitas sekolah. Oke, bagus sekali. Silahkan Imron ditulis ke depan. Oke, bagus sekali ya Imron. Oke, selanjutnya ya tadi Previ sepertinya udah tunjuk tangan ya. Apa kira-kira Previ? Saya meyakini bahwa siswa yang baik itu akan mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Iya, boleh. Bagus sekali Previ. Bisa ditulis di depan. Oke, selanjutnya siapa yang bisa? Oke, boleh Alvin apa kira-kira keyakinan kelasnya? Saya meyakini bahwa siswa yang disiplin memakai baju dan seragam yang lengkap. Oke, boleh. Ada berapa keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini? Ada 5. Yang pertama apa? Saya meyakini ya, setiap siswa harus menjaga kebersihan. Oke, yang kedua apa lagi? Saya meyakini siswa yang bertanggung jawab adalah siswa yang menjaga Fasilitas sekolah, iya. Saya meyakini bahwa siswa yang bertanggung jawab adalah siswa yang menjaga fasilitas kelas atau sekolah. Yang ketiga, saya melanjutkan ke tabel Y. Itu dari keyakinan kelas, bagian mana yang sepertinya bisa terlihat, terdengar, dan berperilaku. Itu nyata ya, berperilaku apa yang kalian lakukan. Boleh bersama-sama kalian menjawabnya. Yang pertama, saya meyakini bahwa setiap siswa harus menjaga kebersihan. Oke, bagian yang terdengar dulu kira-kira apa? Oke, boleh tunjuk tangan. Yang terdengar, ya boleh. Tidak perlu diingatkan untuk menjaga kebersihan kelas.
Oh iya, yang terdengarnya tidak perlu diingatkan saat menjaga kebersihan kelas. Misalnya itu ketika kalian piket, ya udah kalian langsung aja action, gak harus diingatkan dulu sama gurunya, gak harus dimarahi dulu atau sama temannya ya. Oke, selanjutnya yang terlihat saat meyakini bahwa siswa harus menjaga kebersihan kelas. Apa yang terlihatnya? Ayo, kira-kira apa? Yang terlihat bagaimana? Ayo silakan Nak. Ya apa silakan Rina sebelah sini. Oke Rina. Gimana yang terlihat Rina? Oh, kelasnya harus bersih. Iya, jadi ketika kita melihat kelasnya bersih, nah itu ya. Selanjutnya berperilaku. Ayo silakan berperilaku. Oke, silakan boleh Ridho. Kalau berperilaku bagaimana? Bagaimana perilaku yang mencerminkan menjaga kebersihan kelas? Ayo Nak. Buang sampah pada tempatnya, Bu. Oh iya, membuang sampah pada tempatnya. Atau misalnya kalian saat makan si sampahnya langsung dibuang ke tempat sampah. Bisa ya? Baiklah, selanjutnya saya meyakini bahwa menyayangi teman, nah ini adalah kunci kedamaian. Apa perilaku yang menunjukkan bahwa kalian menyayangi teman? Ayo, apa perilakunya kira-kira? Apa bukti kalian menyayangi teman? Imran bisa? Bisa Bu. Oke. Tidak membuli kawan Bu, tidak membeda-bedakan. Oke, boleh, bagus ya. Yang berperilaku tidak membuli teman atau tidak membeda-bedakan teman. Yang terdengar nih lewat telinga, kira-kira apa yang terdengar contohnya? Bahwa kalian menyayangi teman. Apa biasanya kalian ini? Oh, ini siapa namanya ini? Ya Ridho, apa kira-kira yang terdengar? Tidak mengejek teman. Oh, tidak mengejek teman. Masih ada yang suka mengejek nama-nama bapaknya? Nah, itu kan terdengar ya, kalian mengejek, tidak mengejek teman. Oke, berarti tinggal yang terlihat. Apa buktinya kalian menyayangi teman? Ayo, apa yang terlihat? Apa buktinya terlihat dengan mata kalian bahwa kalian itu menyayangi teman? Apa Nak? Saling? Iya, saling membantu teman. Itu kan terlihat. Jangan satu persatu lagi ya. Berarti kita yakini bersama. Oke. Yang pertama, saya meyakini bahwa setiap siswa harus menjaga kebersihan. Bagaimana? Bisa kita yakini? Bisa. Bisa kita lakukan? Bisa. Saya meyakini siswa yang bertanggung jawab adalah siswa yang menjaga fasilitas sekolah. Bagaimana bisa diyakini? Bisa. Bisa dilakukan? Bisa. Seandainya kalian melakukan kesalahan, bisa kembali lagi meyakini keyakinan kelas yang kita buat? Bisa. Oke, selanjutnya. Saya meyakini bahwa siswa yang baik akan mendengarkan guru saat menjelaskan. Bisa diyakini bersama? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Saya meyakini siswa yang disiplin memakai atribut yang lengkap. Bisa diyakini? Bisa. Dari hati? Bisa. Dan saya meyakini bahwa menyayangi teman adalah kunci kedamaian. Bagaimana? Bisa diyakini juga? Bisa. Oke, berarti kita semuanya sudah mendapatkan 5 keyakinan kelas. Nanti mungkin kita akan tempel di dinding. Dan Ibu harapkan ini bukan hanya omongan, tapi memang keluar dari hati kalian. Dan bisa kalian yakini saat proses pembelajaran atau ketika kegiatan di sekolah.
Oke, sepertinya sudah kegiatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Silahkan ketua ditutup dengan doa. Bersiap. Bagi salam.